What's up Sobat Goals Made Me Do It, ketemu lagi dengan saya, Cecilia, dalam virtual tour kali ini. Virtual tour kali ini agak beda, kita nggak akan tour kemana-mana, tapi kita akan tour ke dalam pikiran kalian untuk membahas lebih lanjut kenapa sih kita bisa tertipu dengan dukun palsu. Dan apa hal-hal yang perlu kalian perhatikan kalau udah tahu red flags-nya. Jadi ini adalah contoh dari red flags tentang dukun palsu. Apakah kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, duduk yang manis dan dengarkan video ini sampai akhir. Comenzamos la magia. Dukun palsu. Apa itu definisi dukun palsu? Ingat, di dunia ini, kalau menurut saya, tidak ada orang jahat. Yang ada hanya orang yang mempertahankan kebutuhannya. Orang yang mempertahankan kedudukannya. Let's say, kalian mau gunakan itu jahat atau enggak, tapi buat saya tidak ada orang yang sesungguhnya jahat di dunia ini. Jadi, mari kita mencoba berpikir positif dan kita berhenti untuk judging person at the first time, untuk ngejudge orang dari pertama bahwa oh lu dukun palsu, oh lu mau nipu gua. No, that's not like that. Kita coba bahas satu-satu dari dalam pikiran kalian. Coba kalian inget-inget tentang apa aja yang udah kalian lewatin bareng penasihat spiritual kalian atau dukun kalian. 1. Kenapa kalian bisa ketergantungan sama dukun yang palsu? 1. Kalian akan terjebak dalam kata-kata jebakan psikologis. Contohnya, Mbah, saya ada masalah di pernikahan. Menurut Mbah, suami saya sayang nggak sih sama saya? Si Mbah akan jawab gini, dia akan lihat fotonya, dan dia akan bilang, ada yang suami kamu sembunyikan. Lalu secara sadar nggak sadar, kamu akan ceritain sendiri masalah kamu. Iya Mbah, dia kayaknya sekarang mulai punya aplikasi dating deh di HP-nya. Dia kayaknya sekarang mulai suka nyembunyiin ini deh, bla bla bla. Nah, si dukun bukan sedang menerawang kamu, tapi kamu loh yang cerita sendiri. Setiap orang pada dasarnya punya rahasia. Jadi si dukun gak akan pernah salah dengan cuma melemparkan kata-kata, ada yang suami kamu sembunyikan. Itu juga yang saya pakai ketika waktu saya kecil dan saya bermain-main seolah-olah saya bisa ngebaca pikiran teman saya. Dengan cuma bilang hal kayak gitu. Waktu saya TK saya bilang kayak gitu. Ini si A nih ada yang disembunyikan deh kayaknya dari lu. Dia kan langsung ceritain semua masalahnya. Cuman bedanya saya kan sesama teman, jadi saya nggak dibayar. Dan kalau kalian melakukan itu sama dukun kalian, pasti kalian sudah keluar uang untuk itu. Nomor 2. Kenapa kalian bisa ketergantungan sama dukun yang palsu? Karena ketika kalian lagi jatuh-jatuhnya, lagi panik-paniknya, lagi anxious-anxiousnya, dia akan kasih sebuah nasihat yang sebenarnya general banget dan pasti bakal jadi kenyataan. Cuman kamu akan ngerasa kalau dia benar gitu. Misalnya gini, kamu ke dukun karena kamu ngerasa ditipu sama orang. Kamu ngerasa duit kamu dibawa kabur, duit arisannya dibawa kabur. Dia akan bilang kayak gini, udah Duk, tenang aja. Nanti juga yang ngambil uang kamu ini bakalan kena karmanya kok. Ya, gak usah pergi ke dukun, gue juga tahu gitu loh. Tapi kan nyatanya apa? Nyatanya kan kita akan percaya-percaya aja, dan ternyata setahun 2 tahun kemudian setelah orang itu ngerasain karmanya, kita akan balik lagi ke dukun itu. Iya loh Mbak, bener. Yang Mbak bilang tuh bener, ternyata saya percaya sama Mbah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini salah satu cara yang cukup licik ya. Yang ketiga, biasanya para dukun akan bilang kayak gini, emang kamu berani sama saya? Jadi kamu ada kecenderungan untuk begitu terikat dengan dia. Dan kamu takut ketika kamu ninggalin dia, kamu takut disantet.
Padahal maksudnya, oke, kalian kalau mau pakai dukun bukan untuk penyembuhan dan segala macam, tapi untuk nyakitin orang, mungkin kalian memang juga salah ya. Tapi maksudnya, oke lah, kalian harus sadar ada kekuatan yang lebih tinggi daripada si dukun itu sendiri. Be it another dukun, tapi yang paling tinggi adalah kekuatan semesta. Nggak usah takut untuk meninggalkan yang jelek. Itu pesan saya. Nggak usah takut disantet. Saya punya banyak teman yang pergi ke dukun, dan mereka setelah mereka nggak pergi lagi ke dukun, entah tobat, entah apa, mereka akan bilang gini, gue takut loh foto gue diapa-apain sama dia. No. Perbanyak beribadah, perbanyak berdana, dan perbanyak membahagiakan orang tua, maka kalian sehebat apapun dukun yang mau nyantet kalian itu nggak akan pernah masuk. Dan ini ada hubungannya dengan yang selanjutnya nih. Jadi, ada kalanya ketika kalian sudah mulai meragukan dukun kalian, dan dukun kalian ini menyadari, dia akan mengirimkan mimpi melalui sugesti-sugesti positif, seolah masalahmu terselesaikan. Contohnya gini, saya punya temen, dia minta tolong ke dukunnya untuk dapetin cewek yang dia suka. I'm not saying this is right, ini nggak bener, ini salah. Tapi ini sebagai contoh aja. Jadi, hari itu dia tidur, dan yang dia mimpiin adalah dia dikasih hadiah sama ceweknya. Dan dia mengartikan itu sebagai, oh berarti bentar lagi gue bakal dikasih perasaan nih, gue bakalan jadian sama nih cewek. Setelah ditunggu berbulan-bulan, no, nggak ada yang berubah dari ceweknya. Dan ini bisa jadi yang mengirimkan mimpinya adalah si dukun. Seperti yang saya sudah bahas di episode sebelumnya tentang telepati, jauh lebih gampang mengirim mimpi berupa telepati kepada orang yang kalian kenal dengan baik. Si dukun ini gampang banget ngirim telepati ke pasiennya. Jauh lebih gampang daripada ngirim ke targetnya. Jauh lebih sedikit energinya, dan jauh skillnya. Maksudnya kalian nggak perlu punya skill tinggi untuk bisa ini. So, apakah kalian harus ngelanjutin treatment kalian di salah satu dukun atau enggak? You need to check your guts. Kalian harus nggak boleh ragu, nggak boleh mikir, ini bener nggak sih? Apa yang gue lakuin tuh bener nggak sih? Segala sesuatu yang dimulai dari kebaikan, itu pasti akan berhasil dengan kebaikan. Tapi kalau dimulai dengan keburukan, niat yang buruk, jangan harap kalian akan dapat hal yang baik. Kamu pelet cowok, kamu nikah sama dia, jangan harap pernikahannya bisa bahagia. Kamu gunain pengasihan di tempat kerja untuk naik pangkat, tapi kamu nggak punya skill, suatu saat kamu akan jatuh. Ingat, saya tidak membenarkan untuk pergi ke dukun. Nih contohnya, kalau misalnya kalian pergi ke dukun palsu, seperti contoh-contoh di atas, akibatnya apa? Akibatnya, kalian akan keluar banyak uang tanpa tahu hasilnya, tanpa ada hasilnya. Kalaupun ada hasilnya juga nggak akan permanen. Karena menggunakan dukun saja sudah salah. Apalagi pakai dukun palsu. Kalau kalian memang sudah terjebak di lingkaran dukun, saya akan kasih beberapa tips-tipsnya sebelum saya nutup video ini. 1. Kasih tenggat waktu yang jelas yang ingin kamu capai. Biasanya, saya tidak mendukung pelet ya, tapi kalau kalian sudah terlanjur masuk di dalam dan kalian masih mau lanjutin, saya kasih kuncinya. Yang namanya pelet, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, itu adalah clairvoyance, itu adalah telepati, dan biasanya berjalan 3-12 bulan. Ingat, ada jenis pelet yang cepat, yang mungkin memakai jin, itu sifatnya sementara dan hitungannya mungkin hanya 40 hari, tapi memang tercapainya cepat. Cuman, kalau kamu pakai jenis pelet yang lebih permanen, itu memang bisa cukup lama prosesnya. Jadi kasih aja tenggat waktu 3-12 bulan atau lebih. Siapa juga sih yang mau buang-buang waktu ngejar cowok atau ngejar cewek tanpa ada perkembangan yang signifikan? Tips yang kedua, jangan baper sama hal-hal kecil. Cuman karena si dia, kalau kamu pakai pelet nih, masih contohnya pelet, si dia ngelirik ke kamu, bukan artinya dia naksir. Selama dia belum negor kamu dan belum ngajak kamu kencan, tugasnya si dukun belum ada perkembangan signifikan. Jadi nggak usah kamu WA si dukunnya, "Mbak, makasih lo tadi dia ngelirik saya." No, that will happen. Itu akan terjadi meskipun kamu tidak bekerja sama dengan dukun itu. Jadi jangan GR dulu.
Dan tips yang terakhir, ingat, jangan marah atau jangan bertindak bodoh kalau apa yang kamu usahakan tidak berhasil. Bisa juga satu, dia memang tidak berjodoh dengan kamu, baik si dukun maupun si doi. Dua, bisa juga dia memang penipu. Tapi pada dasarnya menggunakan jasa dukun sama seperti berbisnis. Semua hal bisa terjadi di dunia ini. Di dunia bisnis pun demikian, di dunia bisnis pun banyak penipu, di dunia bisnis pun banyak partner yang salah. Meskipun bukan artinya gak bisa, meskipun bukan artinya bisa jadi dia kalau bikin partner dengan yang lain dia untung, tapi dengan kita itu rugi, bukan artinya dia nggak bisa kan, gitu. Jadi kalau misalnya kamu ketemu sama dukun yang nggak bisa ngabulin keinginan kamu, bukan artinya, belum tentu artinya si dukun itu palsu. Satu. Dan bukan artinya semua dukun di dunia ini palsu. Magic exists in this world. Magic memang ada. Seperti yang sudah saya jelaskan, pelet memang ada, santet memang ada. Tapi semuanya balik lagi ke jodoh kalian. Dan semesta telah menyiapkan jodohnya masing-masing. Percayalah, semua orang punya porsinya masing-masing. Bisa dipertemukan dengan dukun yang baik untuk tujuan yang baik dan benar juga merupakan sebuah karma baik dan rezeki dari kamu. Tapi kalau memang belum kejadian, bisa jadi memang belum rezekinya. Dan ingat satu tips lagi dari saya, video ini tidak mengajarkan kalian untuk pergi ke dukun. Tapi kalau kalian masih bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri, selesaikanlah sendiri. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan dukun. Tapi di saat kamu benar-benar membutuhkannya untuk hal yang baik, semesta akan menunjukkan hal itu. Semesta akan menunjukkan siapa dukun yang berjodoh dengan kamu dan akan meluruskan hajatnya. Dia akan datang sendiri tanpa perlu kamu cari. Tidak semua yang pergi ke dukun itu buruk kalau tujuannya baik. Dan ingat, apapun yang dimulai dari kebaikan akan berakhir dengan kebaikan. Yang dimulai dengan keburukan akan berakhir dengan keburukan. Kamu punya porsinya masing-masing, kamu punya perannya masing-masing di dunia ini. So, jangan pernah sekali-sekali berpikir untuk melangkahi kodrat semesta. Baik saya dan kamu, kita sama-sama manusia dan derajat kita sama. Jadi, that's it. Jangan sampai terjebak dengan dukun palsu. Dan kalau udah kenal dengan red flag-nya dukun palsu, segera tinggalkan secepat mungkin. That's it. Kalau ada yang mau ditambahin, silahkan tambahkan di kolom komen. So, saya Cecilia dari Ghostman Pintuit. Kita akan kembali dengan video-video yang lebih menarik selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di bawah ini. Dan saya Cecilia, pamit dari video ini.